Hai semuanya, balik lagi sama aku di Ayo Kenalan bareng Ayo Naik Kelas. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke kota Depok. Kira-kira apa ya? Dikepoin. Hari ini kita dapat kesempatan datengin Dapur Bu Sastro yang ada di kota Depok. Oke, kita kepoin. Halo, selamat pagi. Dengan Kak Isma, Ya, betul? dengan saya sendiri, selamat datang di Dapur Bu Sastro. Selamat datang juga. Oke, teman-teman, kita udah sama ownernya, sama Kak Isma di sini, dari owner dari Bu Sastro, Dapur Bu Sastro. Kita mungkin langsung tanya-tanya aja kali ya. Kak Isma, aku mau tanya dulu deh. Boleh. Kenapa namanya Dapur Bu Sastro? Oke. Sebenarnya Dapur Bu Sastro ini adalah salah satu nama eyang saya. Jadi beliau itu yang memang dulu suka makan masak nasi kuning. Gitu. Kemudian kan kalau pakai nama saya sendiri waktu itu keputusan dengan suami dirasanya kayak kurang heritage gitu. Karena memang resepnya memang resep beliau. Oke, akhirnya kita putuskan pakai nama Dapur Bu Sastro untuk memberi penekanan rasa yang heritage. Oke, Dapur Bu Sastro ini kan kayak usaha catering ya? Iya. Nah, kenapa jadi ngebangun usaha catering? Oke, karena kita suka makan, kemudian Jujur, ya. jujur. Terus waktu itu sebenarnya sih awalnya di tahun 2016 kita tuh kepikiran untuk punya usaha. Waktu itu saya masih kerja, dua-duanya saya dan suami masih bekerja kantoran. Kemudian kami memikirkan kita punya usaha apa ya gitu yang modalnya rendah, cepat kita eksekusi, tapi kita bisa memonitoringnya itu dengan komprehensif gitu. Karena kita tahu pembuatannya, tahu cara masaknya, kemudian kita juga bisa mereview dengan mudah. Akhirnya diputuskan kuliner ini, kayak gitu. Nah, terus aku mau tanya lagi, ini mulai usahanya berarti dari tahun 2016? 2016 itu adalah tahun untuk menentukan ide usaha. Nah, kemudian di tahun 2017 kita mulai pasarkan secara official di Instagram dan juga di Tokopedia dan launching website. Oke, berarti dari tahun 2017 ya Iya. dimulai. Nah, terus kan setahu aku nih banyak banget ya kayak Iya. usaha catering di mana-mana gitu. Yang ngebedain usaha catering lain dengan Dapur Bu Sastro apa sih, Kak? Oke. Keunggulan kita itu sebenarnya yang membedakan tuh masakan kita tuh fokus pada masakan Indonesia, awalnya seperti itu. Kemudian kita menggunakan tagline makanan ini itu tanpa MSG. Jadi produk awalnya adalah nasi kuning dan somai, hanya dua itu. Tapi kemudian seiring dengan perjalanannya waktu, customer ini memberikan tantangan gitu kan ya, pengen makanannya Dapur Bu Sastro tapi nggak mungkin kan nasi kuning terus. Akhirnya kita keluarinlah nasi liwet, ada nasi hijau daun jeruk, dan siomay sendiri juga ada pengembangan dari siomay kukus ayam no MSG ditambah dengan siomay goreng. Sekarang kita juga ada kemasan frozen seperti itu. Kedengarannya enak banget gak sih, ada nasi liwet, terus ada somainya, ada nasi daun jeruk juga gitu. Mungkin aku boleh gak sih, Kak, lihat cara bikinnya gitu langsung ke dapurnya? Boleh, silakan. Mari Kak Novi. Oke, yuk kepoin teman-teman. Nah, teman-teman, kita udah ada di dapurnya. Iya. Di dapurnya. Lantai satu bagian packing dan serving. Oke, ini bagian packing dan servingnya. Ini udah ada pesanan untuk berapa box nih, Kak? Setiap harinya kita itu untuk pengiriman pertama itu ada di jam 7 pagi. Itu tuh pengirimannya, tapi kalau produksinya itu sekitar dimulai dari jam 4 pagi. Sudah running dari tim produksi, kemudian jam 5 pagi tim packing dan serving di sini standby untuk mulai melakukan kegiatan packing makanan. Nah, di tim packing itu ada supervisornya Pak Kasbun Mustafa, didampingi dengan Ibu Cucum yang memang sehari-hari mengawal kegiatan packing dan serving. Untuk porsi seharinya kita itu ada di papan ini ya. Ini adalah peta orderan kita dalam satu hari. Kita kesana aja. Boleh. Kalau kita lihat di papan ini ya, sebenarnya kita tuh pengiriman pertama itu dari jam 6 pagi sampai jam 00, dan memang ada gitu. Satu hari kita rata-rata ada sekitar 1.500 sampai kemarin pernah di 4.000 porsi per hari untuk catering harian. Jadi sebenarnya catering harian ini adalah yang menjadi penyelamatnya Dapur Bu Sastro ibarat kata di era pandemi gitu. Tapi Dapur Bu Sastro sempat kena terdampak COVID? Alhamdulillah kita itu terdampaknya itu pas udah mulai pandemi.
kita sudah mendapatkan kontrak kerjasama dengan catering harian. Jadi lama-kelamaan itu customernya itu bergeser dari yang customer yang tadinya pesan tumpeng, prasmanan untuk acara-acara itu menjadi catering harian untuk konsumsi di kantor. Menarik banget nih. Ini kan kita udah ngeliat kayak servingnya kayak gimana nih Kak. Boleh nggak kayak lagi masaknya atau Boleh. apanya gitu? Kita sekarang akan ke lantai 2. Jadi lantai 2 ini adalah bagian produksi. Oke. Yuk teman-teman. Oke. Ini dapurnya. Ya, ini adalah dapur di lantai 2. Kita ada tempat produksinya. Di sini ada Chef Iming, kemudian ada Ibu Astri, Ibu Surya dan juga Pak Rohman. Dan yang menjadi kepalanya adalah Pak Uril yang sedang berdiri di ujung sana. Halo Pak. Oke, sedikit aku jelaskan. Jadi awalnya dapur Bu Sastro itu dapurnya di rumah saya sendiri. Di itu sekitar 6 bulan pertama. Tapi kemudian tidak muat ya, dan rumah saya juga jadinya berantakan. Akhirnya kita memutuskan untuk sewa satu rumah. Memutuskan untuk sewa satu rumah. Di tahun kedua ternyata rumahnya tidak cukup satu rumah. Kita sewa 2 rumah. Nah ternyata di tahun ketiga 2 rumah tidak cukup. Kita memutuskan untuk sewa ruko ini. Gitu. Kita pindah. Gitu. Pindah. Berarti dari awalnya satu rumah sekarang udah di ruko nih guys. Tapi di sini masih terus lama ya? Kalau di sini sebenarnya sepertinya sudah kurang memadai ya gitu. Kita pengen mengekspansi tempat produksi kita, dan saat ini sedang dalam proses assessment kita akan pindah di mana dan di tempatnya seperti apa. Oke. Sukses deh buat dapur Bu Sastro. Aku nggak sabar nih. Kita udah tahu kayak dapurnya kayak gimana, terus tadi proses servingnya sama packingnya udah tahu kayak gimana juga. Mungkin sekarang kita bisa icip-icip sedikit? Boleh, oke. Boleh ya? Pak Uril, silakan untuk produknya. Nah, ini ada Pak Uril, beliau ini yang memang memegang divisi operation di dapur Bu Sastro. Tanggung jawab beliau itu adalah untuk mengawal pertama dari proses perencanaan belanja dan bahan baku, sampai kemudian proses produksinya dan pengiriman ke lantai 1. Jadi kita bagi-bagi ya, ada bagian marketing dengan Kakak Frida, kemudian ada bagian produksi dengan Pak Uril dan teman-teman. Teman-teman sekarang ini sedang menyiapkan untuk proses pengiriman batch ketiga, yaitu di jam 11 siang. Nah mungkin aku mau tanya dulu ke Pak Uril ya. Pak, kalau mulai masaknya dari start nol nih, itu mulai dari jam berapa sih Pak? Nah, kalau kita masaknya sih mungkin tergantung dari permintaan customer ya. Paling dini hari paling kita mulai jam 3. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Kayak sehari itu bisa masak berapa menu, Bang? Kalau kita menunya mungkin lebih dari 3 bulan menu yang berbeda ya. Maka tantangan kita di situ adalah karena kita menunya adalah bervariasi, ya tantangan kita di secara operasional, terutama di perencanaan, pelaksanaan hingga eksekusinya. Nah, itu yang menjadi titik pokok kita untuk sehari-hari. Nah, kalau misalkan dari banyaknya menu nih, Kak, apa sih yang paling disukain sama orang-orang, sama klien gitu? Atau tergantung pemesanan? Kalau yang menjadi favorit best seller tuh pasti siomay ayam, karena kita pakai MSG, tanpa MSG maaf. Kemudian ada nasi kuning dan juga nasi liwet teri Medan. Itu yang nasi liwet menjadi teri best seller. Oke. Nah, itu biasanya kayak sehari itu bisa berapa kali tuh bikin porsi itu? Kalau dalam satu hari total porsi kita itu ada di sekitar 1.500 sampai 4.000 per hari. Banyak ya guys. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi saking terkesimanya, kayak banyak banget gitu. Oke, Pak Uril terima kasih banyak. Aku mau lanjut ke yang lainnya bersama Kak Isma lagi tentunya. Oke, berarti kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama chefnya langsung. Hai chef. Oke. Yang mengawal proses produksi khusus untuk masakan ya chef ya. Boleh diceritakan sedikit chef bagaimana? Oke chef, ini lagi bikin apa nih chef? Kita biasa produksi sehari-hari, kita mau bikin nasi goreng untuk Jumat Berkah. Sama ini kita ada ikan mas goreng ntar dibakar, buat dibakar. Nah, kalau misalkan bikin segini kayak gini chef, ini biasanya untuk bikin berapa porsi chef? Ini kita untuk sekitar 30 porsi. Bisa langsung 30 porsi ya? Iya. Oke chef, kalau begitu silakan dilanjut. Aku mau lanjut ke yang lain. Yuk teman-teman. Oke, pembuatan kita sudah tahu nih kayak gimana ya. Mungkin sekarang kita langsung review makanan gimana kali ya? Boleh Kak Isma? Silakan, yuk. Yuk. Mari.
Oke, teman-teman lihat deh di depan kita udah pada banyak banget makanan nih, kayaknya channel beneran jadi mukbang kali ya. Aku sih sekarang di sini bersama masih sama Kak Isma, sama satu lagi sama Kak Frida. Hai. Oke, sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu kali ya. Nah, ini menunya yang dihidangkan ini adalah menu yang best seller kah? Ya. Betul Mbak, jadi kita ada signaturnya. Dulu kita awali bisnis ini dengan berjualan siomay. Ini siomay yang favorit banget, sudah terjual sampai 100.000 pieces hingga saat ini, dan kita tanpa MSG. Kemudian yang di sini ini best seller juga, nasi kuning biasanya dipakai orang untuk kalau misalnya ada event-event, misalnya ulang tahun atau opening suatu company dan lain-lain. Ini yang signature dish-nya. Kemudian kita juga ada beralih ke sini itu bagian dessertnya. Kita ada hantaran puding dan buah. Jadi udah komplit banget antara makan siang, snack sama beverage-nya. Ini udah banyak banget ya. Nah, aku mau tanya dulu nih, yang di tumpeng ini tuh toppingnya ada apa aja nih? Kalau untuk yang signature dish-nya, kita ada nasi kuning gurih, ada ayam goreng serundeng, ada telur balado, mie goreng, urap sayur, tempe kering kacang, kentang mustafa, sambal terasi, dan lalapannya. Jadi udah komplit banget. Oke, mungkin kita bisa langsung nyobain aja kali ya. Nanti kita sambil tanya-tanya lagi tentunya. Kita cobain dulu. Aku ambil dulu satu ya. Ini bumbunya ya? Iya, bumbunya. Wow, banyak banget ya. Diminum bisa nggak? Jangan nih. Nih. Jadi konten mukbang. Iya, jadi konten mukbang ini. Nggak ngerti deh. Oke, kita coba dulu ya guys. Ini siomaynya. Siomay ayam kukus. Mau tahu ya, untuk makanan kayak gini aku udah gak heran deh, pasti enak banget. Kayak kelihatannya itu udah enak banget. Terus ditambah kayak hiasannya itu loh, menarik banget gak sih? Nah ini dari apa sih kak? Kalau boleh dijelasin ya. Jadi sebenarnya kalau ini sebenarnya ini adalah bunga dari lobak gitu. Bunga dari lobak ini sebenarnya hiasan signature-nya Dapur Bu Sastro. Jadi kalau kita perhatikan di setiap hantaran, baik hantaran siomay, hantaran nasi maupun puding, itu selalu ada bunga dari lobak. Ini sebenarnya replikasi dari bunga Kamboja gitu. Nah, yang akan menjadi ikonnya lah untuk Dapur Bu Sastro gitu. Nah ini dari lobak, terus tengahnya tuh wortel, terus ada timun juga. Menarik banget. Ini siomay gorengnya. Kita pakai sendok yang lain untuk menjaga kehigienisan ini. Jadi sebenarnya kalau untuk siomay goreng itu sebenarnya perluasan dari, biasanya kan orang tuh identik dengan siomay dan batagor gitu ya. Jadi kita buat, kalau yang suka kukus-kukus itu biasanya yang ini. Tapi karena ada beberapa orang yang lebih suka yang ada crunchy-crunchy-nya gitu. Nah, itu kita pakai siomay goreng. Justru aku sempet kira ini batagor loh. Taunya siomay goreng. Siomay goreng. Tapi isinya Sama persis, cuman yang satunya dikukus, yang satunya lagi digoreng untuk sensasi crispy-crispy-nya itu. Nah, karena aku pribadi ya, aku suka yang goreng. Oh, sama kayak saya. Oke, aku bikin tim sendiri. Tim kukus. Mungkin yang lain aja ya. Ada bikin tim kukus, tim goreng. Oke. Kalau aku dua-duanya. Udah deh. Udah. Ini udah kayak pengesahan apa gitu ya. Kita buka dulu ininya. Aku potong dulu ya guys. Wow. Tah. Aku mau pakai apa ya? Boleh. Tempenya kali ya. Ada orek tempe, ada ayam goreng serundeng, telur balado, semuanya aja Mbak. Banyak banget loh ini. Mungkin telur balodonya kita ambil. Cukup segini dulu ya guys. Oke, kita bisa duduk lagi. Nah, kita cobain dari nasi kuningnya dulu. Wangi banget. Ngerti gak sih kayak lagi makan terus wangi gitu, enak banget. Tempe oreknya crunchy ya? Iya. Crunchy gitu, enak. Telur balado. Minyak dulu bentar ya guys. Biar belepotan ngomongnya nggak apa-apa ya. Tahu nggak kalau ini sih udah digabungin, menurut aku enak. Apa ya? Aku bingung mau ngomong apa yang enaknya. Terus nasinya tuh enak banget, wangi gitu.
biar nggak seret. Silakan. Dilengkapi dengan es melon selasi. Dilengkapi dengan es melon selasi. Ya, jadi kita kalau Berasa bulan puasa nggak sih? Iya. Ya ampun, kangen banget. karena kan ini udah kacang gitu ya, rasanya kan resi gitu. Kemudian juga kan kalau nasi kuning tadi yang menurut Kak Novi itu harum itu sebenarnya dari harum serai. Gitu. Iya, benar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Bener kayak bulan puasa tau gak? Oke. Dishnya udah, minumannya udah. Aku mau ke dessert kali ya sekarang. Ya ampun, ini sendiri tapi langsung 3 piring, gimana ceritanya coba? Gak ngerti. Ini potong aja kali ya. Boleh, silakan. Wah, gede banget. Ini yang menariknya, ini tuh bukan cuma puding gitu, tapi di pinggirannya tuh ada buah-buahan. Jadi kayak ya udah dessertnya lengkap gitu semuanya. Coba puding coklat. Manisnya pas. Aku orang yang nggak suka terlalu manis. Kadang kan ada yang giung banget gitu, Iya. jadi kayak pas sekali. Gak tau, aku udah kayak gak tahu mau komen apa saking enaknya. Teman-teman, mau tau gak sih harga dari sebesar ini, sebanyak ini berapa, terus pengirimannya kayak gimana? Nah Kak, aku mau tanya dulu, dari harga dari menu siomay ini. Oke, jadi kebetulan untuk hidangan yang disajikan ini semuanya satu harga. Jadi semuanya di 250.000 Oke. yang bisa dikonsumsi 5 sampai 7 orang. Jadi kalau buat acara keluarga inti atau hadiah ke teman, rekan kerja, saudara, atau ada yang syukuran kita kirimin surprise gitu, ini cocok banget karena harganya terjangkau, kualitasnya juga nomor 1. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan yang porsinya berarti besar kan. Nah, kalau yang porsi yang kayak harian untuk catering harian biasanya ada? Ada. Jadi kita memang punya lini bisnis baru namanya Eats Indonesia. Jadi itu catering harian yang kita serve untuk beberapa company dan beberapa klien di swasta maupun pemerintahan. Berarti ada ya menu hariannya tadi? Betul, Oke. ada. Nah, kalau yang siomay ini untuk menu hariannya itu isinya ada berapa? Kita ada 2 macam, jadi ada siomay kukus sama siomay goreng. Tapi beberapa customer juga pingin ada variasi gitu, bisa diisi pare atau diisi tahu bakso atau kentang, telur. Jadi kita customize, beberapa mau pare, beberapa mau yang spesial siomay kukus dan goreng seperti Berarti benar-benar kayak siomay aja ya, ada parenya, ada yang lainnya gitu. Oke. Nah, mungkin ini kita bisa lihat yang di depan ini. Ini yang porsi untuk hariannya ya? Kalau yang ini Personalnya. personal package, jadi beberapa orang karena wedding sekarang juga sudah tidak diperbolehkan berkumpul, beberapa orang menggunakan Tumini ini untuk sebagai hantarannya untuk dikasih ke tetangga atau ke klien atau ada syukuran, jadi tinggal compact satu ini sudah mewakili kita happy ngasih ke orang lain gitu. Oke, nah untuk harganya satu untuk personalnya ini berapa Kak? Oke, kalau untuk yang spesial ini menu baru kebetulan yang sate liwet plus nasi pasundan itu di 35.000. Tapi kita yang untuk nasi kuningnya kita lagi promo nih dari harga 34.500 jadi 32.500 aja. Sebanyak itu dan lengkap banget ya. Tadi kalau untuk yang siomay itu harganya sama 250.000. yang personal? Yang personal kita ada mulai dari 24.000 per pax hingga 30.000 per pax untuk yang versi komplitnya. Oke, nah mungkin kalau misalkan teman-teman ada acara keluarga, arisan atau syukuran gitu kan, mau kumpul-kumpul bareng keluarga, bisa langsung kontak Dapur Bu Sastro untuk order makanannya karena ini banyak menunya dan enak-enak banget. Di nomor Nanti ada di bawah sini, sini ya? di bawah sini 0813 86 46 1165. editor tolong edit ya, ada di bawah sini. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman yang kepo nih soal Instagramnya,
Kita kebetulan ada beberapa platform, kita ada website juga, jadi katalognya juga bisa dilihat di situ, bisa download price list di situ. Kemudian kalau mau lihat kegiatan kita sehari-hari, menu apa sih yang ada hari itu, kita juga ada Instagram di @dapurbusastro. Oke, di @dapurbusastro atau kamu bisa klik link di description box. Oke, Kak Isma, Kak Frida, terima kasih banyak. Sama-sama. Banget ini spesial banget kayaknya kita datang ke sini dan banyak banget. Teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Mungkin kali ini kita sampai di sini dulu. Kira-kira next kita bakal jalan-jalan kemana lagi ya? Stay tune terus di channel Ayo Naik Kelas. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak kelewatan kalau ada video terbaru. Sampai jumpa lagi, salam naik kelas. Bye-bye. Hadapnya ke sana. Ini kalau gue nggak pakai masker senyum nih. Kalau dari kamera. Makan lagi kameramen. Always sih. Always. If I just toss this conversation to him like poop. Nggak bisa bahasa Inggris.